Halo Sobat Medi, kembali lagi bersama saya Dr. Nata. Hari ini kita akan membahas 3 topik yang sering kali muncul di praktik sehari-hari, yaitu dislipidemia, sindrom metabolik, dan juga obesitas. Karena kita tahu nih kalau misalnya ketiga penyakit ini saling berhubungan dan juga dia bisa menyebabkan kejadian penyakit kardiovaskular dan juga DM tipe 2 ini meningkat. Nah, pada video ini kita akan membahas kapan sih kita sebagai dokter umum itu untuk mengenali pasien ini memiliki resiko tinggi kalau misalnya kita temui 3 tanda ini sejak awal. Kemudian kedua, kapan sih kita harus melakukan screening yang tepat. Dan ketiga, kapan kita perlu memberikan intervensi awal yang berbasis evidence based dan juga kita tahu, oh ini pasiennya perlu dirujuk. Nah, kita akan mulai dari fondasi awalnya terlebih dahulu, yaitu penyakit dislipidemia. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait definisi dari dislipidemia. Nah, apa sih dislipidemia itu? Dislipidemia itu merupakan kondisi di mana kadar lipid atau misalnya kadar lemak darahnya itu tidak sesuai dengan rentang normal. Baik itu berupa pertama adanya peningkatan dari kolesterol total, bisa juga adanya peningkatan trigliserida, adanya peningkatan dari LDL, disertai dengan penurunan dari lemak baik atau HDL. Nah, pada mayoritas pasien dengan keadaan dislipidemia ini, biasanya mereka tuh tidak mengeluhkan adanya gejala. Sehingga kalau misalnya kita tidak melakukan screening yang tepat di awal, kita baru temukan keadaan-keadaan pasien ini tuh justru pada saat mereka sudah mencapai komplikasi seperti adanya infark miokard atau serangan jantung, adanya stroke iskemik, dan juga pada penyakit arteri perifer. Untuk faktor resikonya, yang perlu kita tahu adalah kita perlu tanya, apakah pasiennya ini memiliki riwayat merokok atau tidak? Apakah pasiennya memiliki hipertensi atau enggak? Lalu kadar HDL-nya biasanya dia rendah atau enggak? Yang dimana setiap gender itu beda untuk pria dan juga untuk wanita. Lalu, apakah di keluarga pasiennya ada riwayat penyakit jantung kronis atau enggak? Dan juga kita perlu tanyakan usia dari pasien kita itu berapa. Biasanya kalau misalnya pada pria, faktor resikonya akan lebih besar ketika dia sudah mencapai usia lebih dari 45 tahun, sedangkan pada pasien wanita itu lebih dari 55 tahun. Nah, lalu kita perlu tahu juga target lipidnya tuh sebenarnya berapa sih yang kita bisa consider normal atau misalnya tinggi atau justru borderline. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas dulu kadar kolesterol total yang normal. Jadi untuk kolesterol ini dibagi menjadi 3. Ada kadar yang optimal, ada kadar borderline, dan juga yang tinggi. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya pasien ini kadar kolesterol totalnya itu optimal kalau dia itu kurang dari 200 mg per desiliter. Kita bisa consider pasien ini kadar kolesterol totalnya borderline kalau misalnya dia 200 sampai 239 mg per desiliter, sedangkan kita bisa tahu kalau misalnya pasien memiliki kolesterol total tinggi ketika dia mencapai lebih dari 240 mg per desiliter. Nah, kemudian untuk trigliserid. Nah, jadi kalau trigliserid kita bisa lihat nih, oh ternyata pasien ini optimal, yaitu kalau kurang dari 150 mg per desiliter. Lalu borderline itu ketika dia mencapai 150 sampai 199 mg per desiliter. Tinggi kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Dan sangat tinggi kalau dia mencapai lebih dari 500 mg per desiliter. Nah, untuk LDL, dia nir optimalnya ketika mencapai 100 sampai 129 mg per desiliter. Borderline itu di lebih dari 130 mg per desiliter. Lalu untuk tinggi itu lebih dari 160 mg per desiliter dan sangat tinggi kalau di lebih dari 190 mg per desiliter. Nah, sedangkan untuk kadar HDL ini wajib rendah kalau misalnya di kondisi dislipidemia, yaitu kurang dari 40 mg per desiliter. Jadi pada saat kita melihat hasil lab pemeriksaan darah rutin, kita jangan hanya fokus pada kadar kolesterol total dan juga LDL. Tapi sebenarnya kayak trigliserid, HDL itu juga penting untuk kita lihat. Apakah kita tahu nih pasiennya ini merupakan dislipidemia atau tidak. Dan apakah dia memiliki peran yang lebih besar untuk menyumbang resiko terhadap aterosklerosis atau enggak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ada nih namanya penyakit xanthoma. Nah, xanthoma itu adalah kondisi di mana terdapat deposit atau penumpukan lipid ya atau penumpukan lemak yang terlokalisasi di tempat-tempat seperti di daerah jaringan dermis, lalu ada jaringan subkutan dan juga di tendon.
Nah, biasanya paling sering itu dia akan menumpuk di bawah mata, yang namanya itu adalah Santelasma palpebrum, yang dimana ini merupakan bentuk paling umum yang ditemui di bagian kelopak mata. Untuk patofisiologinya, jadi kita bayangkan kalau misalnya kadar lemak atau kadar lipoprotein ini, dia beredar lama nih di dalam pembuluh darah atau misalnya di dalam plasma darah. Yang dimana lipoproteinnya tadi itu nanti akan menembus di endotel pembuluh darahnya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, dia nanti akan terdeposit atau dia ngumpul di jaringan. Nah, lalu nanti kita ada sel-sel makrofag nih yang nanti dia berusaha untuk memfagositosis atau memakan sel-sel lemaknya tadi. Tapi karena adanya lipid overload, makrofag ini yang udah memakan sel-sel lipid atau lemak tadi akan berubah wujudnya menjadi foam cell. Sehingga penumpukan foam cell tadi itulah yang bisa menyebabkan adanya kondisi santelasma atau santoma, yaitu penumpukan di jaringan tadi. Maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat nih pada pemeriksaan fisik, santoma itu bukan sekedar masalah kosmetik aja, melainkan ini bisa menjadi tanda kalau misalnya pasiennya ini mungkin punya kadar plasma darah lipidnya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sindrom metabolik. Jadi mana sindrom metabolik, dari namanya aja sindrom. Sindrom itu merupakan kumpulan gejala. Nah, gejala apa aja? Pertama, karena dia gejalanya itu berupa metabolik, berarti pertama kita bisa tahu, oh pasiennya memiliki obesitas abdominal atau obesitas sentral. Kedua, biasanya ada dislipidemia atau ketidakseimbangan dari lipid tadi di dalam darah. Bisa juga disertai hiperglikemia dan juga hipertensi. Kriteria diagnosisnya apa untuk sindrom metabolik? Pertama, wajib banget harus adanya obesitas sentral atau obesitas pada abdominal yang disertai dengan minimal 2 dari gejala atau lebih dari 2. Pertama, gejalanya apa aja? 1, kita ukur lingkar pinggang dari pasiennya. Kalau misalnya pada pria itu adalah lebih dari sama dengan 90 cm, pada wanita itu lebih dari sama dengan 80 cm. Kemudian pada saat pemeriksaan darah kita juga lihat kadar trigliseridnya berapa. Biasanya kita bisa tahu kalau misalnya pasien ini memiliki sindrom metabolik jika trigliseridnya ini lebih dari sama dengan 150 mg per desiliter. Lalu ketiga adalah kadar HDL. HDL-nya tadi kalau misalnya pada pria itu kurang dari 40 mg per desiliter, sedangkan pada wanita itu kurang dari 50 mg per desiliter. Lalu biasanya tekanan darahnya kita perlu lihat juga apakah dia lebih dari sama dengan 130 per 85 mmHg atau enggak. Lalu untuk gula darah puasanya biasanya harus lebih dari sama dengan 100 mg per desiliter, atau pada saat kita tanyakan kepada pasiennya dia punya riwayat DM atau enggak. Karena kadang kalau misalnya DM yang terkontrol kan untuk gula darah puasanya bisa jadi normal. Tapi kalau pasiennya punya keadaan DM, ini bisa menjadi salah satu kriteria diagnosisnya. Untuk faktor resiko dari sindrom metabolik, gak jauh-jauh ya dari penyakit-penyakit seperti riwayat keluarga kardiovaskular atau DM tipe 2. Lalu kalau misalnya pasiennya memiliki riwayat DM gestasional atau DM yang muncul pada saat kehamilan. Lalu kalau misalnya memiliki pola makan yang buruk, adanya kurang aktivitas fisik, ada faktor genetik, mungkin dari keluarganya memiliki riwayat sindrom metabolik, dan juga paparan asap rokok. Untuk tata laksananya, kita pertama harus edukasi terlebih dahulu, yaitu untuk melakukan modifikasi gaya hidup dan juga kita modifikasi nih faktor resiko metaboliknya apa aja. Kalau untuk modifikasi gaya hidup, kita harus anjurkan kepada pasien, minimal pasien itu ada penurunan berat badan sekitar 7-10% dari berat badan awalnya. Nah, kita evaluasi nih di tahun pertama, di awal tahun sama akhir tahun, apakah sudah ada penurunan berat badan sebanyak 7-10% dari berat badan awalnya. Kemudian kita anjurkan juga kepada pasiennya untuk meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga intensitas sedang selama 30 menit per harinya sebanyak 5 hari per minggu. Lalu kita anjurkan juga kepada pasiennya terhadap pola makan. Biasanya pola makannya kita anjurkan untuk mengurangi lemak jenuh, kemudian lemak yang trans dan juga kolesterol tinggi. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah lihat progres dari pasiennya nih, ada penurunan berat badan yang kurang dari 5%, biasanya itu sudah memberikan manfaat klinis seperti adanya perbaikan tekanan darah, trigliserid, dan juga berkontribusi terhadap peningkatan sensitivitas dari kadar insulin tubuh. Kemudian untuk modifikasi faktor resiko metabolik, pertama kita harus menurunkan LDL sesuai dengan stratifikasi resiko LDL-nya. Lalu kita harus turunin tekanan darahnya sampai target, dan juga kita perlu kontrol dari diabetes mellitusnya, yang dimana target kontrol kita adalah kadar HbA1c-nya harus kurang dari 7%.
Jadi kalau untuk tata laksana dari sindrom metabolik ini nggak cuma satu aja atau bukan cuma satu terapi tunggal, melainkan ini manajemen komprehensif yang melibatkan non-farmakologis dan juga farmakologis. Terakhir, kita akan membahas tentang obesitas. Nah, obesitas ini sebenarnya merupakan kondisi dasar yang memperburuk seluruh komponen metabolik. Jadi, peran kita sebagai dokter umum ketika sudah menjumpai pasien dengan kondisi obesitas, itu ya kita harus mengidentifikasi secara awal terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita bisa mengukur BMI atau indeks massa tubuh dari pasiennya berapa. Dan juga kita jangan lupa untuk mengukur lingkar perut atau lingkar pinggang pasiennya. Siapa tahu pasiennya itu BMI-nya normal tapi justru dia masuk ke kategori obesitas sentral atau obesitas abdominal tadi. Lalu kita lakukan pendekatan yang secara bertahap dan juga realistis. Jangan kita suruh pasiennya dalam waktu dekat untuk menurunkan berat badan. Tapi kita harus perlahan-lahan nih menurunkan berat badannya. Dengan cara apa? Pertama yaitu untuk defisit kalori, meningkatkan aktivitas fisik, dan juga harus memiliki sleep and stress management yang bagus. Dan ketiga yaitu untuk mengevaluasi dari komorbid. Apakah pasiennya ini memiliki komorbid seperti diabetes mellitus, adanya hipertensi atau enggak, adanya obstructive sleep apnea atau enggak, dan juga ada kondisi NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease atau enggak. Karena itu nanti manajemennya akan lebih panjang lagi. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan edukasi jangka panjang. Jadi ingat tadi, jangan lakukan intervensi secara cepat. Nah, kapan kita harus merujuk pasien dengan keadaan obesitas? Pertama, kalau misalnya IMT dari pasien atau BMI-nya itu lebih dari 35 dengan disertai dengan komorbid tadi. Kedua, kalau misalnya kita udah lakukan intervensi konservatif berupa obat-obatan atau misalnya pola aktivitas fisiknya udah dinaikin, udah defisit kalori tapi dia tidak merespon. Dan ketiga adalah ketika kita sudah mulai mempertimbangkan farmakoterapi secara lebih dari satu terapi, atau misalnya kita udah curiga mungkin pasiennya akan mengaruh kalau misalnya dianjurkan untuk lakukan bariatric surgery. Nah Sobat Medi, itu tadi pembahasan lengkap tentang 3 penyakit tadi, yaitu dislipidemia, sindrom metabolik, dan obesitas. Jadi untuk rangkuman key points dari video ini adalah, pertama, kalau kita tahu pasien yang memiliki kondisi dislipidemia, kita harus kenali dulu target lipidnya tuh apa aja yang kena serta faktor resikonya apa. Lalu pada sindrom metabolik kita juga harus tahu diagnosisnya berdasarkan kriteria IDF 2005 tadi, dan juga pada obesitas kita harus tahu intervensinya ini merupakan jangka panjang dan juga terukur. Kita juga harus tahu kapan kita harus merujuk pasien ini ke dokter spesialis penyakit dalam subspesialis endokrinologi. Karena semakin awal kita intervensi, semakin besar juga kesempatan kita untuk mencegah komplikasi dari kardiometabolic yang berat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!